everyone, perkenalkan nama saya Hijrani M dengan NIM 20230501030661. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep manajemen dan fungsi controller. Yang pertama, konsep manajemen. Nah, konsep manajemen adalah mengambil keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, memberi pekerjaan dan imbalan, serta memperkerjakan orang-orang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, manajemen menentukan tujuan dan berusaha mencapainya dengan memadukan pengetahuan dan keahliannya dengan keterampilan dan pengalaman para karyawannya. Agar tujuan ini tercapai, manajemen harus efektif dan melaksanakan fungsi-fungsi dasar yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, dan pengendalian yaitu controlling. Nah, perencanaan dan pengorganisasian ini merupakan fungsi dasar manajemen efektif. Sementara pengendalian terutama merupakan wewenang manajemen operasi. Nah, ketiga fungsi tersebut membutuhkan peran serta segenap tingkatan tim manajemen. Nah, pengendalian adalah suatu kegiatan yang terjadi bersama-sama dengan perencanaan untuk siklus selanjutnya dari kegiatan yang sama, dan juga terjadi bersama-sama dan perencanaan pengendalian dari kegiatan lainnya. Nah, rencana disusun untuk masa kini dan masa mendatang. Tindakan yang terkendali dilaksanakan, umpan balik diperoleh dari operasi, rencana disesuaikan, dan demikian terjadi berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Nah, perencanaan mengacu pada pembentukan program operasi yang terkunci untuk semua fase operasi. Dan perencanaan merupakan proses perabaan atas peluang dan ancaman dari luar, penetapan tujuan yang diinginkan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan meliputi penyelidikan terhadap bidang-bidang seperti keadaan perusahaan yang sesungguhnya, kebijakan utamanya, dan penentuan waktu dan cakupan luas serta faktor lain yang ada kaitannya dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organize. Nah, pengorganisasian pada hakikatnya merupakan pembentukan satu kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Nah, istilah pengorganisasikan dan organisasi mengandung makna pengaturan berbagai bagian yang saling bergantung ke dalam satu unit. Pengorganisasian memerlukan yang pertama menyusun berbagai unit fungsional perusahaan ke dalam suatu struktur yang dapat dipahami, dan yang kedua menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada orang-orang tertentu. Upaya pengorganisasian ini mencakup tugas untuk mengusahakan agar para karyawan bekerja sama bagi kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, melibatkan sikap dan ambisi banyak orang, maka struktur organisasi yang diinginkan harus dikembangkan melalui instruksi dan kesabaran. Selanjutnya ada pengendalian. Nah, pengendalian atau kontrol merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan presentasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang dapat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Nah, kegiatan harus terus-menerus diawasi jika manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata dan setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan bila terdapat perbedaan besar dapat diambil tindakan perbaikan. Diagram berikut menggambarkan proses pengendalian tersebut. Nah, selanjutnya ada wewenang, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Nah, wewenang atau authority adalah kekuasaan untuk memerintah orang lain guna melaksanakan suatu kegiatan. Wewenang merupakan kunci bagi tugas-tugas manajerial dan merupakan dasar tanggung jawab. Kekuasaan inilah yang mempersatukan organisasi perusahaan. Nah, wewenang berasal dari manajemen eksekutif yang melimpahkan pada berbagai tingkat manajerial. Pelimpahan ini amat penting bagi kelangsungan struktural organisasi. Nah, yang kedua itu tanggung jawab, yaitu responsibility atau kewajiban. Sangat erat hubungannya dengan wewenang. Tanggung jawab khususnya timbul dalam hubungan antara atasan dan bawahan, karena atas memiliki wewenang untuk meminta agar pekerjaan tertentu dikerjakan oleh bawahan. Nah, bila bawahan menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka mereka menciptakan tanggung jawab sendiri. Namun pada akhirnya, atasan harus bertanggung jawab atas ketidak terlaksananya pekerjaan oleh bawahan.
Yang selanjutnya ada bagan organisasi. Bagan organisasi menggambarkan posisi manajemen utama dan membantu penetapan batas-batas wewenang, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Baik, selanjutnya ada peran serta kontrol dalam perencanaan dan pengendalian. Nah, controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi perusahaan. Controller mengkoordinasi keikutsertaan manajemen dalam fase perencanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran perusahaan dalam menentukan keefektivitasan pelaksanaan kebijakan dan dalam menyusun struktur dan prosedur organisasial. Nah, dia juga bertanggung jawab untuk mengganti metode perencanaan dan pengendalian yang digunakan di seluruh bagian perusahaan dan mengusulkan perbaikan perencanaan dan pengendalian. Nah, pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada komunikasi yang baik antara informasi akuntansi dengan manajemen. Nah, melalui penerbitan laporan prestasi kerja, controller memberi saran kepada berbagai tingkatan manajemen mengenai tindakan perbaikan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Nah, laporan ini mengemukakan penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan sesuai dengan prinsip manajemen berdasarkan penyimpangan atau manajemen by exception. Nah, selanjutnya ada Departemen Biaya. Nah, Departemen Biaya di bawah pengawasan controller bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengomunikasikan berbagai informasi atas kegiatan pabrikasi atau manufacturing dan non-pabrikasi dari suatu perusahaan. Departemen ini harus mengadakan analisis atas semua biaya pabrikasi, pemasaran, dan administrasi. Laporan pengendalian yang utama, data pengambilan keputusan lainnya juga harus disediakan bagian ini untuk para manajer yang ikut serta dan pengendalian dan pembenahan biaya serta operasi. Pembagian fungsi yang baik di Departemen Biaya akan banyak mempermudah analisis atas biaya penyusunan laporan. Fungsi-fungsi ini harus dikoordinasikan dengan fungsi akuntansi lainnya seperti akuntansi umum yang amat erat hubungannya dengan akuntansi biaya. Fungsi-fungsi Departemen Biaya juga harus dikoordinasikan dengan beberapa fungsi departemen tersebut. Selanjutnya, Departemen Pabrikasi di bawah pengawasan para ahli rekayasa dan pengawasan pabrik. Bertugas memberi rancangan dan pengendalian produksi. Dalam penelitian dan pengembangannya akan dibuat estimasi biaya untuk setiap jenis bahan, pekerja, dan proses mesin-mesin guna menentukan apakah menerima atau menolak atau suatu rancangan. Nah, Departemen Personalia mengadakan rangkaian wawancara dan memilih pegawai untuk berbagai klasifikasi pekerjaan. Departemen ini membuat catatan pegawai yang mencakup tingkat gaji dan metode pemberian upah bagi setiap karyawan. Informasi ini merupakan dasar bagi perhitungan biaya gaji dan menghitung hubungan pekerjaan dan komponen biaya dan kegiatan jasa atau barang yang diproduksi. Departemen Dana bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan dalam penyusun schedule kebutuhan kas dan taksirannya. Departemen ini berpedoman pada anggaran dan laporan-laporan lain dari Departemen Biaya. Selanjutnya, Departemen Hubungan Masyarakat terutama berfungsi untuk memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah penganggaran. Nah, anggaran adalah pernyataan tertulis mengenai rencana manajemen yang dapat dikuantifikasi dalam penyusunan anggaran. Semua tingkatan manajemen harus terlibat, baik dalam penyusunan programnya maupun dalam penggabungannya ke dalam suatu unit yang homogen. Anggarannya yang bermanfaat dan realistik tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama para karyawan, memperjelas kebijakan, dan merealisis rencana kerja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan di antara para manajer dan bawahannya. Akuntansi biaya penganggaran memainkan peranan penting dalam mempengaruhi perilaku perorangan dan kelompok pada semua tahap proses manajemen yang meliputi tahap pendapatan sasaran, penyediaan informasi kepada karyawan, dan pemotivasian karyawan agar bekerja seperti yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah pengendalian biaya.
Nah, pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas pengendalian biaya harus diserahkan pada personel, juga bertanggung jawab atas penganggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggung jawab ini terbatas hanya pada biaya yang dikendalikan dan prestasi kerja harus diukur dalam membandingkan biaya sebenarnya. Selanjutnya ada penetapan harga. Kebijakan manajemen dalam rangka penetapan harga belum memadai juga hanya ditunjukkan untuk memulihkan atau menutup semua. Yang ketiga ada perhitungan laba. Salah satu tujuan utama akuntansi biaya adalah pengolokasian biaya pabrikasi, manufacturing cost, ke unit-unit produk dan persediaan akhir-akhir dan ke unit yang dijual selama satu periode. Nah, selanjutnya pemilihan alternatif. Akuntansi biaya merupakan sumber informasi mengenai berbagai macam pendapatan dan biaya yang dapat diakibatkan oleh rangkaian tindakan alternatif. Nah, selanjutnya akuntansi biaya dan teknologi industri. Otomatis pabrik telah berkembang dengan kecepatan yang harus bertambah. Nah, selanjutnya dampak inflasi dalam berbagai kegiatan untuk menyuguhkan informasi yang relevan bagi manajemen. Dampak inflasi harus diperhitungkan. Artinya dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, dalam penggunaan data pengendalian biaya dan penetapan harga dalam pengevaluasian data. Selanjutnya pengesahan dan etika. Nah, pokok bahasa meliputi konsep-konsep yang digariskan atas dibalas secara rinci. Mereka yang menekuni kegiatan akuntansi biaya bisa disebut sebagai akuntan manajemen atau akuntan internal. Di Amerika Serikat khususnya, mereka bisa juga diberi gelar berdasarkan sertifikat profesional mereka, yaitu Certificate Management Accountant atau CMA yang ditetapkan oleh National Association of Accountants NAA pada tahun 1972 sebagai badan formal yang mengakui kemampuan profesional dan prestasi akademis yang dicapai dalam bidang ini. Nah, akuntan manajemen bertanggung jawab untuk menjaga kemampuan profesionalnya secara benar dengan terus menggabungkan pengetahuan dan keahliannya, melaksanakan kewajibannya secara profesional sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan standar teknis yang relevan, menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap dan jelas sesudah melakukan analisis terhadap informasi yang relevan dan terpercaya secara benar. Nah, selanjutnya pengaruh organisasi swasta dan pemerintah. Nah, di sektor swasta, sejumlah organisasi profesional telah melakukan banyak penelitian dan melontarkan sejumlah pernyataan membantu dalam pengembangan, penyempurnaan, dan perbaikan teori. Nah, selanjutnya ada pengungkapan atau statement of disclosure sebagai syarat kontrak. Para kontraktor dapat diminta untuk mengungkapkan secara tertulis para praktek akuntansi biaya mereka. Untuk ini, Dewan mengeluarkan pedoman pengungkapan secara terinci. Instruksi-instruksi yang tercantum di situ mengharuskan kontraktor untuk menjelaskan praktek akuntansi pada setiap pusat laba, divisi, pada unit organisasi lain yang serupa. Pusat laba didefinisikan sebagai bagian organisasi terkecil yang terdiri dari suatu perusahaan yang telah dibebani oleh tanggung jawab laba rugi oleh manajemen. Nah, selanjutnya norma-norma pokok yang telah dikeluarkan dalam masa kerjanya. CASB telah mengeluarkan suatu seri norma akuntansi biaya atau Cost Accounting Standard yang mengatur kalkulasi dan alokasi biaya tertentu. Nah, CASS membahas semua aspek pengalokasian biaya, termasuk yang pertama, definisi pengukuran atas biaya yang dapat dialokasikan kepada tujuan biaya. Yang kedua,
penentuan periode akuntansi biaya yang akan dibebani dengan biaya tersebut. Yang ketiga, penentuan metode pengalokasian biaya kepada tujuan biayanya. Dari waktu ke waktu, Dewan akan mengumumkan norma-norma akuntansi biaya yang untuk mencapai kesegeraman dan konsistensi dalam prinsip akuntansi biaya yang dianut oleh para kontraktor dan subkontraktor bidang pertanahan di bawah untuk pemerintah federal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.